Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 pada mata kuliah Sistem Pembelajaran Fikih akan membahas tentang poligami dan hikmah disyariatkannya. Pada pembahasan kali ini, saya Ridho Syawarudin dan juga teman saya Muhammad Hamidi akan menjelaskan dalam pembahasan kali ini ada 3 pembahasan. Pembahasan yang pertama adalah mengenai pengertian dan hukum melakukan poligami. Yang kedua adalah pandangan ulama mengenai poligami, dan yang ketiga adalah hikmah disyariatkannya poligami. Kita lanjut kepada pembahasan yang pertama. Sudah beredar pendapat dari kalangan masyarakat bahwasanya poligami boleh dilakukan. Dalam agama Islam pun poligami juga diperbolehkan dan disyariatkannya. Dalam bahasa Arab, poligami disebut ta'adud al-zawajiyah atau poligami diartikan dengan perkawinan yang dilakukan dengan beberapa pasangan dalam waktu yang bersamaan atau pada waktu tertentu. Pembahasan yang kedua yaitu tentang hukum melakukan poligami. Hukum asal pernikahan dalam pandangan hukum positif di Indonesia mengasus asas monogami, baik untuk pria maupun untuk wanita, yang berarti mereka hanya boleh menikah pada satu orang saja dalam satu waktu. Akan tetapi apabila terjadi kesepakatan di antara kedua belah pihak, yang mana pihak istri telah memberikan izin untuk sang suami menikah kembali, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi pihak suami. Islam memandang poligami lebih banyak mendatangkan mudorotnya daripada manfaatnya, karena manusia secara alamiah memiliki sifat pencemburu, iri hati, dan suka mengeluh. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah An-Nisa ayat 3, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in khiftum ala tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum ala ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum. Dzalika adna ala ta'ulu. Yang artinya, dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim, bila mana kamu menikahinya, maka nikahilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka nikahilah seorang saja atau budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah yang lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Dengan demikian, berdasarkan syariat Islam bahwasanya seorang laki-laki boleh menikah dengan 2 atau lebih dari 2 seorang wanita yang memang dikehendaki. Akan tetapi ada hal-hal khusus yang harus diperhatikan. Nah, menurut beberapa pandangan ulama, terutama ulama fikih klasik tentang poligami. Pandangan ulama fikih klasik yang pertama, menurut jumhur ulama seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambali, dan Imam Hanafi, kata fankihu dalam surah An-Nisa ayat 3 ini memberikan hukum mubah, bahwa sedangkan mazhab Az-Zahiri berpendapat bahwa hukum poligami adalah mubah secara mutlak. Mereka meyakini bahwa zahir ayat tersebut adalah perintah dan bukan sebagai anjuran. Yang kedua, pandangan menurut ulama tafsir. Para ulama fikih dan ulama tafsir sepakat mengatakan bahwasannya hukum poligami adalah mubah, namun tentu saja ada pelaksanaannya, tetap harus memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan. Hikmah disyariatkannya poligami. Yang pertama, salah satu wujud kasih sayang dan penghargaan Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya untuk kemaslahatan umat. Yang kedua, sebagai upaya memperbesar jumlah umat Islam, karena keagungan itu hanya bagi yang berjumlah banyak. Yang ketiga, mengangkat harkat dan martabat wanita. Keempat, negara sebagai pendukung risalah Islam seringkali memiliki konflik di negaranya yang menjatuhkan korban, sehingga banyak anak-anak yang menjadi yatim dan piatu, dan para istri menjadi janda. Yang kelima, memberi perlindungan kepada janda dan anak yatim korban perang di negara
yang menggunakan hukum Islam yang sering terjadi peperangan. Yang keenam, untuk mempertahankan keluarga yang istrinya mandul dan tidak bisa menghasilkan keturunan. Yang terakhir, yang ketujuh, menghindari perzinahan dan lahirnya anak di luar nikah di daerah yang memaksakan monogami untuk mencegah kefasikannya. Jadi berdasarkan dari pemaparan kami tadi bahwasanya poligami disebut sebagai suatu anjuran yang memang dianjurkan dalam Islam, akan tetapi harus memperhatikan berbagai hal dan syarat-syarat yang telah ditentukan di dalam agama tersebut. Poligami disyariatkan dalam Islam karena memiliki manfaat, diantaranya adalah untuk mengurangi perzinahan, juga untuk mengantisipasi banyaknya jumlah wanita di suatu bangsa dibandingkan dengan laki-laki, juga mengurangi jumlah janda dan memberi perlindungan kepada anak yatim. Namun, hal yang harus kita tekankan dan harus kita pahami adalah poligami yang disyariatkan oleh agama adalah untuk kita laksanakan pada saat ini berbeda dengan ketika masa Rasulullah SAW. Jangan kita membandingkan diri kita dengan Rasulullah SAW yang saat itu memiliki tugas yang sangat mulia dan juga memiliki akhlak yang sangat baik. Nah, perbedaannya adalah dari poligami yang dilakukan oleh umat Islam yang pada saat ini dan juga ketika zaman Rasulullah adalah Rasulullah SAW tidak menikahi para wanita dalam waktu yang bersamaan. Akan tetapi ada jarak yang memang ditetapkan dan juga jarak yang memang berdasarkan dari pernikahan satu dengan pernikahan selanjutnya. Ketika masa Khadijah Khuwailid, istri Rasulullah yang pertama, Rasulullah kelak tidak langsung menikah dengan Siti Aisyah. Ada tahun-tahun di mana Nabi menjadi seorang duda, yang artinya Nabi Muhammad tidak memiliki seorang istri. Kemudian barulah datang anjuran untuk Rasulullah SAW menikahi Aisyah radhiyallahu anha, dan begitu seterusnya. Ketika Rasulullah menikahi orang-orang yang menjadi istrinya pada saat itu, tidak langsung menikahi karena memang berdasarkan hawa nafsu, akan tetapi karena perintah Allah dan juga dalam tujuan untuk memberikan perlindungan kepada para janda-janda dan korban perang tersebut. Baik, materinya telah kami sampaikan. Terima kasih telah mendengarkan. Jazakallahu khairan katsir. Syukran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.